Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Afif Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri REST API menggunakan Node.js dan TypeScript, di mana kita pertama akan coba buka GitHub, ya. Jadi kita akan gunakan GitHub ini sebagai Git repository kita, ya. Nah, jika teman-teman belum membuat akunnya, silakan buat terlebih dahulu akunnya. Kemudian jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat repository dengan mengklik tanda tambah ini, ya. Kemudian klik new repository. Nah, di sini nama repositorinya itu bebas, ya, silakan. Saya akan tulis di sini tutorial REST API TypeScript atau Node TypeScript gitu, ya. Nah, di sini silakan kalian bisa masukkan public atau private, ya. Nah, di sini kita coba choose aja private gitu, ya. Kemudian create repository. Nah, kemudian di sini kita lihat ada beberapa perintah yang bisa kita masukkan nantinya di dalam repository lokal kita. Namun sebelumnya kita akan coba definisikan terlebih dahulu, ya, yaitu git ignore. Jadi fungsi dari git ignore ini adalah untuk mengignore atau mempas file-file atau folder yang tidak ingin kita masukkan ke dalam git-nya gitu, ya. Nah, di sini yang pertama itu ada dependencies, node modules, ya. Kita tidak akan masukkan ini. Kemudian juga nanti kalau misalkan kita melakukan testing, itu biasanya ada folder namanya coverage. Kemudian production. Production ini mendefinisikannya dengan build, namun kadang juga ada yang memasukkannya adalah this, ya. Kemudian miss itu ds_store. Nah, ini silakan diikuti saja. Kemudian biasanya kita juga tidak akan memasukkan package log.json-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginisialisasi Git di dalam project kita. Caranya adalah tulis Git, kemudian spasi init. Nah, di sini dia ada yang berubah, yaitu ketika kita menginisialisasi Git, maka otomatis di sini bisa kita lihat ada tanda, ya, warna hijau dan juga tulisan UU ini untracked. Nah, kita coba git add spasi titik. Statusnya berubah menjadi added. Kemudian kita akan lakukan commit. Git commit strip m. Kemudian message commit-nya di sini kita bisa initialize project gitu, ya. Nah, jika sudah tercommit maka akan hilang, ya. Tapi kalau misalkan kita lakukan perubahan, contoh misalkan di sini saya menambahkan data gitu, ya. Kemudian datanya itu misalkan hello world, maka dia akan otomatis berubah, ya. Di sini ada tulisannya modify. Kalau kita kembalikan lagi, itu hilang. Oke, langkah selanjutnya kita bisa kembali ke GitHub-nya. Di sini kita sudah lihat ada git init, ya. Itu sudah. Kemudian kita juga di sini tadi sudah melakukan git add spasi titik. Itu artinya semua filenya kita akan masukkan ke dalam repository gitu, ya. Dan juga kemudian ada git commit, ya. Itu sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan mendefine branch-nya. Ya, di sini branch-nya main, ya. Ini tidak ada masalah menggunakan main, tapi biasanya kalau saya menggunakan master, ya. Jadi kita bisa buat git branch
master. Sekarang kita bisa cek branch-nya, ada main, ada master gitu ya. Nah, untuk masuk ke branch master kita bisa tulis git checkout master. Nah, kalau kita lihat lagi git branch, nah sekarang pindah nih, yang warna hijaunya dia ke master ya. Kalau sebelumnya di main. Ini artinya kita sudah berada di branch master. Nah, kita juga bisa lihat di pojok kiri bawah ini tulisannya master. Oke, kalau sudah dipindah ke master, akan melakukan remote ya ke Git repository yang sudah kita buat di GitHub. Caranya adalah git remote, add origin, kemudian masukkan URL-nya. Kita bisa copy aja yang ini, kemudian kita paste ke sini. Nah, sekarang reponya sudah terhubung ya dengan repo yang ada di github.com-nya. Selanjutnya, kita akan coba lakukan push ya ke dalam repositorinya. Namun sebelum kita melakukan push ke repositori GitHub, kita akan konfigurasi terlebih dahulu ya, dengan menuliskan git config, kemudian kita akan konfigurasi usernya, yaitu user.name. Nah, username ini biasanya yang kita gunakan di GitHub-nya. Nah, di sini saya menggunakan username Pip Code Studio, maka saya akan tulis Pip Code Studio. Nah, kemudian kita config lagi, yaitu email. Git config user.email. Emailnya adalah email yang digunakan untuk daftar di GitHub-nya ya. Oke, kalau sudah, kita akan push ya. Komennya adalah git push origin master. Nah, sekarang harusnya kalau kita refresh, repository ini sudah sama dengan yang ada di dalam lokal kita. Namun di sini dia tidak termasuk node modules-nya ya. Karena nanti tidak akan kita gunakan gitu ya. Kita cukup melakukan instalasi lagi menggunakan npmi, maka otomatis semua modulnya akan masuk. Kita misalkan nanti ingin melakukan cloning atau kita akan mendeploy apps-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan build ya. Kita coba npm run build. Ini adalah bedanya dengan yang production. Kalau sebelumnya itu kita komennya adalah npm run dev, itu kita melakukan running untuk environment development. Tapi kalau misalkan kita sudah npm run build, maka kita akan membuatnya untuk environment production. Nah, di mana kalau kita lihat di sini ya, apa yang kita tuliskan di index.ts ini dia build menjadi index.js ya. Jadi ujung-ujungnya si TypeScript ini akan dikompil kembali menjadi JavaScript. Apa yang ditulis di dalam index.ts ini maka dia akan sama dengan index.js ini gitu ya. Kemudian kita bisa coba running ya, node build/index.js. Nah, dia akan running apa yang ada di dalam build-nya ya. Sekarang kita bisa coba localhost 4000 /health ya. Nah, dia akan mengirimkan status 200 gitu ya. Kalau misalkan di Postman, ini harusnya sama. Nah, kalau sebelumnya misalkan kita ubah di sini, kita tambahkan data hello world, itu kan harusnya terkirim ya, karena dia menggunakan production, maka datanya tidak akan terkirim. Cara untuk supaya dia mengikuti apa yang ada di dalam index.ts ini, kita harus build ulang ya, npm run
build. Kemudian kita node build index.js lagi. Nah, baru muncul gitu ya. Itu bedanya antara production dan juga development. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.